Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala habibina al-mustafa Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha ya rabbal alamin. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama kita menambah catatan amal kebaikan kita yang nantinya akan kita jadikan sebagai bekal ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap kepada Allah semoga Allah menerima seluruh amal kebaikan kita, amal ibadah kita. Amin Allahumma amin. Al-Hikmah berkata, man mata bila zadin faka'annama rafqal bahra bila safinatin. Barang siapa yang mati tanpa membawa bekal, maka dia bagaikan mengarungi lautan tanpa perahu. Maka akan mudah sekali orang itu tenggelam. Dan kalau tenggelam maknanya dia masuk ke dalam neraka. Bila berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari neraka jahanam. Jamaah sekalian, di pertemuan kita yang sebelumnya masih tentang hijrahnya Abu Bakar, yaitu hijrah yang pertama, yaitu hijrah ke Habasyah atau ke Ethiopia. Dan para ulama mengatakan bahwa kenapa yang dipilih oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Habasyah atau Ethiopia. Ethiopia zaman itu dengan hari ini sudah berbeda. Zaman itu Ethiopia adalah negeri yang makmur, negeri yang memiliki seorang pemimpin yang adil. Karena kunci dari kemakmuran sebuah negeri adalah ada pemimpinnya, yaitu pemimpin yang adil. Dan Nabi mengatakan, "Hajiru ilal Habasyah fa inna fiha malikan la yuzlamu indahu ahadun." Hijrahlah kalian ke Habasyah karena di sana ada seorang pemimpin yang tidak seorang pun dizalimi di sana. Maka ketika Abu Bakar beserta juga kaum muslimin yang lain di awal dakwah di Mekah mengalami intimidasi, Abu Bakar juga ikut hijrah ke Habasyah. Akan tetapi ketika dalam perjalanannya di satu tempat namanya Barul Himar, ketemu dengan salah satu sahabatnya namanya Ibnu Dahinah. Ini kita masih mau sebentar supaya karena potongnya kan lalu ada di tengah. Kemudian ketemu dengan Ibnu Dahinah Sayyidul Qara, yaitu pemimpin dari Qara. Ditanya Abu Bakar, "Aina turid ya Abu Bakar? Kamu hendak kemana?" Kemudian Abu Bakar mengatakan, "Akhrajani qaumi uridu an asiha fil ardi wa a'budu rabbi." Aku diusir oleh kaumku, aku ditunduk oleh kaumku, maka aku ingin mengembara di bumi supaya aku bisa menyembah Tuhan. Ibnu Dahinah berkata, "Fa inna mislaka ya Abu Bakr la yakhruj wa la yukhraj." Orang seperti kamu itu tidak pantas kalau harus meninggalkan kampung halamannya. Orang seperti kamu itu tidak pantas kalau sampai diusir. Dia menyebutkan alasannya, li'annaka tusibul ma'dum, karena kamu memenuhi kebutuhannya orang-orang miskin. Wa tasilur rahim, kamu nyambung kekerabatan. Wa ta'birul kalla, kamu meringankan beban orang lain. Wa tuqri'ud dhaif, kamu orang yang memuliakan tamu. Wa tu'inu 'ala nawahibil haq, kamu membantu para penegak keadilan. Begini saja, fa'ana laka jalan, aku akan
menjadi pelindungmu, aku akan jadi penjamin keamanan untuk dirimu. Irji wa'bud rabbaka bi baladika, ulanglah dan sembahlah Rabbmu di negerimu, aku yang akan menjadi penjamin. Akhirnya Abu Bakar kembali bersama dengan Ibnu Dahinah. Maka Ibnu Dahinah keliling di Mekah kepada tokoh-tokoh Quraisy dan dia mengatakan, inna Abu Bakar la yakhruju misluhu wa la yukhraj. Sesungguhnya orang seperti Abu Bakar itu tidak pantas kalau dia meninggalkan kampung halamannya, tidak pantas kalau dia itu diusir. Apakah kalian atukhrijuna rajulan yuksibul ma'dum, apakah kalian akan mengeluarkan, akan mengusir orang yang memenuhi kebutuhannya orang-orang miskin, wa yasilur rahim, menyambung tali kekerabatan, wa yahmilul kalad, dan seterusnya. Akhirnya orang-orang Quraisy ini menerima dan percaya jaminan keamanan yang diberikan oleh Ibnu Dahinah. Maka mereka berkata pada Ibnu Dahinah, kamu suruh Abu Bakar, mur Abu Bakar, falya'bud rabbahu fi darihi. Hendaknya dia itu menyembah Tuhannya di dalam rumahnya. Kamu suruh Abu Bakar, oke, kita terima dia di sini di Mekah. Tapi kamu suruh dia supaya kalau dia menyembah Tuhannya itu di dalam rumahnya. Terserah di dalam rumahnya dia mau sholat, dia mau membaca Al-Quran, terserah dia. Wala yudhina bidzalika wala yasta'in bihi. Jangan sampai dia itu mengganggu kami dengan ibadahnya itu, dan janganlah dia mengerjakan ibadahnya itu secara terang-terangan. Karena kami khawatir kalau dia ibadahnya secara terang-terangan terus didelok wong akeh, orang itu akan terfitnah. Maksudnya ada tertarik dengan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Faqala dzalika Ibnu Dahinah li Abi Bakar. Dikatakan oleh Abu Bakar, mereka mau menerima dirimu asalkan kamu sholat di dalam rumahmu, asalkan kamu baca Al-Quran juga di dalam rumahmu. Maka diterima oleh Abu Bakar. Abu Bakar sholat di dalam rumahnya, baca Quran di dalam rumahnya. Kemudian setelah itu dengan berjalannya waktu muncul keinginan di dalam diri Abu Bakar untuk membangun masjid di depan rumahnya. Kalau masjid yang dibayangkan seperti masjid ini besar, tapi ya tempat, sebuah tempat. Dan masjidnya Rasul itu kan hanya sebuah tanah dikasih kerikil hasbah kecil-kecil, kemudian dikasih fondasi, dikasih atas untuk membedakan mana masjid mana bukan masjid. Membuat masjid itu tempat untuk sujud, maksudnya apa? Jadi dia membuat suatu tempat di depan rumahnya, dia sholat di situ. Sehingga orang-orang itu bisa melihat Abu Bakar wakana yusalli fi wa yaqra'u Quran. Dia sholat di situ, dia baca Quran di situ. Maka orang-orang musyrikin, nisa'ul musyrikin, istri-istrinya orang musyrikin itu tertarik, anak-anak mereka juga tertarik. Wa hum ya'jabuna min wa yanzuruna ilaihi. Mereka itu heran, terus akhirnya nonton, sholat nonton. Karena tabiat manusia ini kayak orang sing nulayani adat, ini malah didelok, malah didelok. Nek ana sesuatu sing aneh, ini malah menjadi sesuatu yang menarik. Akhirnya didelok. Iki orang gerakan ini dan mono seperti itu. Dan di Mekah itu di awal Islam itu sudah ada sholat, meskipun sholat kan Islam Mi'raj, turunnya sholat 5 waktu Islam Mi'raj, tapi sebelum ada 5 waktu itu sudah ada sholat, yaitu sholat 2 waktu. Wadhkur rabbaka bil ashyi wal ibkar, dan ingatlah Tuhanmu nalikane waktu pagi sama waktu sore. Jadi sholatnya itu dulu sholat sore tok. Oh enak ya, bisa sholatnya di tok. Itu 2 rakaat, Jadi belum ada sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu nanti setelah peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abu Bakar itu yang menjadi menarik lagi, Abu Bakar itu orangnya nangisan ketika dia membaca Al-Quran, bahkan karena begitu sangat menghayati ayat per ayat.
beliau menghafalkannya, menghayatinya, mengamalkannya. Makanya ketika Rasulullah sakit, yang disuruh untuk menjadi badal beliau jadi imam itu kan Abu Bakar. Tapi yang protes Aisyah, istri Nabi, bukan karena enggak yakin dengan bacaan bapaknya sendiri, tapi karena Aisyah itu tahu bapaknya nek sholat itu nangisan, nek nangisan mau rampung, sakit jamaah gitu maksudnya, kasihan jamaahnya. Jadi yang protes Aisyah karena bapaknya itu nangisan ketika membaca Al-Quran. Dia Nabi mengatakan yang waktu itu dia kan protes, fima makna bahasa Arab ya kalian ini apa banyak protes. Akhirnya tetap sesuai dengan keinginan Rasulullah SAW yang menjadi imam sholat adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Kan nangisannya kan pas ayat Anda kan gitu kan. Nangisannya pas ayat Anda, nangisannya pas ayat tentang ancaman neraka jahanam. Jadi ya Abu Bakar mungkin pilihnya ayat-ayat yang bahagia, yang surga, yang bidadari, yang masya Allah kan. Ini lagi kan. Masa pas bidadari itu nangis itu bisa. Rajul kalau layang itu ainahu dan Al-Quran tidak bisa menguasai kedua matanya ketika dia itu sedang membaca Al-Quran. Maka hal itu membuat khawatir orang-orang Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy. Maka mereka Ibnu Dahinah bintang ini karena dia memberikan jaminan keamanan. Fakat lima alaihim dia datang, kemudian mereka orang-orang Quraisy berkata, Inna kunna ajarna Abu Bakrin bijiwan. Kami ini memberikan perlindungan, jaminan keamanan kepada Abu Bakar itu gara-gara dirimu, dengan syarat dia itu menyembah Tuhannya di dalam rumahnya, tapi dia sudah melampaui batas. Dia membangun masjid di halaman rumahnya, dia terang-terangan sholat di situ, terang-terangan membaca Al-Quran, dan kami khawatir keluarga kami itu akan terfitnah oleh perbuatannya Abu Bakar, maka tidak dia. Kalau dia ingin, maka dia harus sholat, harus ibadah, mencukupkan diri, ibadah menyembah Tuhannya itu di dalam rumahnya. Tapi kalau dia menolak, melainkan terang-terangan, maka minta kepada dia supaya dia mengembalikan jaminan keamanan yang telah kamu berikan kepadanya. Karena kami tidak ingin mengingkari janji dengan dirimu. Kami juga tidak mengakui. Tidak itu kalau Abu Bakar itu terang-terangan beribadah di hadapan kami. Aisyah berkata, Fa'ata Ibnu Dahinah. Ini yang menceritakan adalah Aisyah. Ibnu Dahinah datang kepada Abu Bakar. Dia ngajak ngobrol Abu Bakar. Qad alim alladhi aqadtu laka alaih. Kamu sudah mengetahui perjanjian antara aku dengan dirimu. Dan pilihannya adalah kamu mencukupkan diri beribadah di dalam rumahmu, dan aku atau kamu mengembalikan jaminan perlindungan yang telah aku berikan kepadamu. Karena aku tidak ingin orang-orang Arab itu mendengar bahwa aku melanggar janji terhadap seseorang yang telah aku buat perjanjian dengan orang tersebut. Maka pilihannya, kamu tadi ibadah di dalam rumah atau kamu mengembalikan jaminan keamanan yang kamu berikan kepada. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata, "Fa inni aruddu ilaika jiwarak." Tak kembalikan saja, aku kembalikan kepadamu jaminan keamanan yang kamu telah berikan kepadaku. Wa arda bi jiwarillahi ta'ala. Dan aku ridho dengan perlindungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah selesai urusannya Ibnu Dahinah dengan Abu Bakar. Kalau kemarin ketika ada perlindungan jaminan keamanan itu maksudnya begini, Ibnu Dahinah memberikan jaminan keamanan kepada Abu Bakar. Orang yang menyakiti Abu Bakar itu sama dengan yang menyakiti Ibnu Dahinah. Itu maksudnya begini. Sampai perjanjian itu telah selesai. Nah, ketika sudah selesai dari perjanjian, dari jaminan keamanan yang diberikan oleh Ibnu Dahinah, Abu Bakar itu pergi ke Ka'bah. Dia pergi ke Ka'bah.
setelah jaminan itu selesai. Kemudian ada orang bodoh Safi bin Sufaha Quraisy, orang bodohnya Quraisy. Ketika melihat Abu Bakar, dia langsung ngambil pasir itu ditimpakan di kepalanya Abu Bakar As-Siddiq. Sudah langsung ada orang yang menyakiti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Kemudian Abu Bakar bertemu dengan Al-Walid bin Mughirah, Al-As bin Wa'il. Dua orang, Al-Walid bin Mughirah sama Al-As bin Wa'il. Walid bin Mughirah itu siapa? Walid bin Mughirah itu masih saudara sama Abu Jahal. Dia itu bapaknya Khalid bin Walid. Bapaknya Khalid bin Walid bin Mughirah. Khalidnya Masya Allah, itu juga Islam di Panglima Perang. Tapi bapaknya ini orang kafir, Walid bin Mughirah. Al-As bin Wa'il itu bapaknya Amr bin As. Amr bin As pernah jadi gubernur di Mesir di zamannya Khalifah Umar kalau tidak salah, atau di zaman Khalifah yang lain. Jadi memang ini tokoh-tokoh penting, tokoh-tokoh hebat. Abu Bakar melewati keduanya kemudian mengatakan, Allah Taala selalu ada sahabat. Tidak akan melihat apa yang dilakukan oleh orang bodoh ini. Kemudian keduanya mengatakan, anta fa'alta dzalika bi nafsika. Kamu yang melakukan itu sendiri di kepalamu, bukan orang bodoh yang baik. Maka Abu Bakar mengatakan, Rabbi ma ahlamaka, Rabbi ma ahlamaka, ya Rabbi betapa murahnya Engkau, ya Rabbi betapa murahnya Engkau. Sampai juga 3 kali, ya Rabbi betapa murahnya Engkau. Abu Bakar sebelum masuk Islam, dia itu jadi orang mulia, orang terhormat di tengah-tengah kaumnya. Setelah dia masuk Islam, bahkan dia menjadi orang yang juga mengalami intimidasi, mengalami penganiayaan. Kalau dia itu lebih cinta terhadap kehormatan, pasti dia tidak akan masuk Islam. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala, kecintaan beliau terhadap Al-Quran. Setiap, jadi dia menghafal, kemudian dia mentadabburinya dan dia mengamalkan. Bahkan ketika ada ayat yang beliau tidak tahu maknanya, maka beliau bertanya kepada Rasulullah SAW. Salah satu di antaranya Abu Bakar ini bertanya kepada Nabi SAW, dan tentu Abu Bakar itu orang yang sangat menjaga adab di hadapannya Rasulullah SAW. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, laisa bi amalikum wala amali ahli kitab. Jadi pahala dari Allah itu tidak seperti anak-anak kalian, dan tidak seperti anak-anaknya ahli kitab. May ya'mal su'an yujza bihi. Barang siapa yang melakukan perbuatan buruk, maka dia akan dibalas dengan su' itu sendiri, dengan keburukan itu sendiri. Wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira, dan dia tidak akan mendapat baginya pelindung dan penolong selain Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar bertanya, "Ya Rasul, qad ja'at qasimatullahi, keburukan itu telah datang. Dan siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat buruk?" Kalau seseorang ini yang berbuat buruk, pasti akan apa? Pasti akan dibalas oleh Allah dengan keburukan. Terus siapa di antara kita yang pernah, di antara kami yang tidak pernah berbuat buruk? Maka Nabi mengatakan, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, alasna tansok, bukankah kamu pernah lelah mengerti? Alasna tahzan, bukankah kamu juga pernah sedih? Alasna musibuka al-aqwa, bukankah kamu juga pernah tertimpa kuda-kudana? Fadzalika mimma tujzauna bihi, maka itu termasuk apa? Termasuk balasan kalian. Termasuk balasan kalian. Seseorang itu ditimpa apa? Ditimpa sedih. Tapi tergantung, misalnya orang lelah itu karena apa? Kalau lelahnya itu karena mencari rezeki di siang hari kemudian malam itu lelah, maka lelahnya itu apa? Lelahnya lillah. Lelahnya itu bisa menyebabkan dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Man datakalam min tolabil halal batal hukuman.
Barang siapa yang di malam hari itu lelahnya itu karena mencari rezeki yang halal. Ini keutamaan seseorang itu memiliki jalan rezeki yang halal. Barang siapa yang di malam hari itu capek lelah karena mencari rezeki yang halal, dan menghubungkan seumur-umur diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siang hari kerja, malam kelelahan, cek ngaji dan maghrib mulai sah-sah. Maka malam itu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini keutamaan kita itu mencari rezeki yang halal, mencari rezeki yang halal. Mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki oleh Allah yang halal dan thayyib. Amin. Allahumma amin. Kemudian baina mabahil al aswaq, yaitu kita sudah membahas bahwa itu punya dua ilmu yang sangat penting. Ada yang ingat dua ilmu apa? Saya bisa jawab pakai dia. Jadi itu nasab dan sejarah itu dijenengan. Aku tak ada permen. Iya dia ini dia. Ada aja kita melakukan kita. Jadi dua ilmu itu adalah ilmu nasab dan ilmu sejarah. Dan ini ada manfaatnya dalam membantu dakwahnya Rasulullah SAW, yaitu ilmu nasabnya bangsa Arab keseluruhan. Sehingga Nabi itu kabilah ini kesenangannya apa? Kabilah ini itu senang. Nah, misalnya kita sebut tentang mereka atau mereka tersinggung itu seperti apa? Kemudian kekuatan mereka macam-macam itu apa? Makanya yang dibawa oleh Nabi ketika menawarkan diri ke kabilah-kabilah adalah Abu Bakar, juga dengan Ali. Ketiga, kenapa Ali? Karena supaya tidak ada anggapan bahwa Nabi itu ditolak oleh keluarga, karena ada sekutunya yang ikut. Dan kenapa yang dibawa Abu Bakar? Salah satunya tadi. Kemudian yang dibawa Abu Bakar itu supaya tidak ada anggapan bahwa pengikutnya Rasul itu orang-orang yang lemah, orang-orang hina, yang mana dengan Islam mereka itu ingin memiliki status baru, seperti para budak misalnya. Nah, dia masuk Islam, kemudian nanti di komunitas Islam dia jadi apa? Orang yang mulia. Dan di Nabi ketika berdiri membawa dua orang ini, dan Rasul itu miliknya tidak cuma siang saja, malam hari juga. Karena Nabi kalau keliling itu ditoke sama Abdullah, sama pamannya. Jadi ditoke, Nabi misalnya ketemu sama orang jagongan ngobrol gitu. Kemudian Nabi berdakwah pada mereka, menyampaikan bersama Allah, mengajak mereka untuk menyembah Allah saja dan seterusnya. Nabi pergi ke Abu Jahal, akan dari dia orang coba kita bersih. Itu begitu. Jadi Nabi datang lagi dia itu oke. Itu coba jadikan dari cara, ya. Terus kampanye RB kalau dari Bali dengan coba ini kampus selalu Bali. Orang senyum terus. Makanya Nabi itu tidak cuma siang hari saja, tidak cuma siang hari, malam hari pun Nabi itu berdiri untuk menyampaikan risalah yang beliau membawa. Makanya Nabi ketemu sama 6 bibit unggul dari Yasrib di malam hari. Nah, kembali pada Abu Bakar. Salah satu di antara yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Rasulnya untuk menawarkan dirinya kepada kabilah-kabilah Arab, beliau keluar bersama dengan saya, aku bersama dengan Nabi. Kemudian sampai pada perkataan beliau, summa dafa'ana ila majlisin akhra bisakinati wal waqar. Kami sampai di suatu majelis yang penuh dengan kewibawaan dan ketenangan. Abu Bakar maju mengucapkan salam pada kaum yang ada di situ, kemudian bertanya, kalian ini tahu dari mana, aku siapa? Dijawab, kami dari Bani Syaiban bin Sa'labah. Maka Abu Bakar habis ngomong itu, dia langsung mulai ke arah
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, ya Rasul, mereka ini orang-orang ini tidak akan dibantah oleh kaumnya. Paham? Karena dia yang paling paham tentang hal ini. Mereka ini orang-orang yang tidak akan dibantah oleh kaumnya. Ini orang-orang hebat yang di dalamnya ada namanya Mafruk bin Amr, Hanif bin Qabisah, Musanna bin Al-Haris, dan Nu'man bin Syarif. Empat orang ini atau tiga orang ini, yang pertama Mafruk bin Amr, ini orang yang tutur bahasanya indah dan secara penampilan orangnya sangat tampan. Kemudian Abu Bakar itu bertanya lagi, kaifal adad fikum, bagaimana berapa jumlah kalian, jumlah pasukan kalian. Dan kenapa namanya pasukan? Kenapa namanya pasukan, jumlah kekuatan? Karena kalau Nabi itu berhasil nanti menjalin kerjasama dengan mereka, maka Nabi bisa memperkirakan kalau menghadapi Quraisy yang lain dengan jumlah pasukan seperti mereka ini nanti bagaimana. Sehingga ditanyakan oleh Abu Bakar, Mafruk mengatakan, innama nazimu ala alfi walan tublafil alfu min qillah. Kami ini tidak lebih dari 1000, dan 1000 itu tidak akan dikalahkan karena jumlahnya yang sedikit, bukan jumlahnya sedikit. Abu Bakar berkata, wa kifal mun'anifikum, bagaimana perlindungan kalian? Mafruk mengatakan, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sangat marah dan murka ketika bertemu dengan musuh, dan sangat ingin bertemu dengan musuh ketika kami sedang marah. Saya ulangi lagi, kami adalah kaum orang-orang yang sangat murka, sangat marah ketika bertemu dengan musuh, dan sangat ingin bertemu dengan musuh ketika kami sedang marah. Jadi cocok ini. Nah, ini soal kemudian kami adalah orang-orang yang lebih mementingkan kuda-kuda perang kami daripada anak-anak kami, mementingkan pedang-pedang kami daripada makanan. Wan nasru min indillahi yu'minuna marratan wa yu'minu alaina ukhra. Dan kemenangan itu terkadang diberikan oleh Allah kepada kami, dan juga terkadang diberikan kepada yang lain. Kemudian engkau saudara dari Quraisy, apa hajat? Maka Abu Bakar itu berkata, jika telah sampai kepada kalian berita tentang putusan Allah, kalian sudah mendengar bahwa di Mekah ada putusan Allah, maka ini orangnya, orangnya. Karena berita tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menyebar. Kemudian Mafruk bertanya, ilama tad'una ya ahla Quraisy, kamu menyeru kami kepada apa wahai saudara dari Quraisy? Nabi kemudian menjawab, sudah dimukadimah sama Abu Bakar tadi, ad'ukum ila syahadati an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Aku mengajak kalian untuk bersaksi bahwa dia adalah Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Wa ila antubuni wa tansuruni, dan aku mengajak kalian untuk memberikan perlindungan kepadaku dan menolongku. Fa inna Quraisyan qad tadhaharat 'ala Allah, karena orang-orang Quraisy itu berani menentang Allah, wa kadzabat rasulah, dan mendustakan rasulnya. Mereka puas dengan kebatilan, mereka tidak butuh pada kebenaran. Wallahu huwal ghaniyyul hamid, dan Allah itu Maha Kaya, Maha Terpuji. Mafruk mengatakan, wa ila matatu aidon ya ahli Quraisy, kamu mengajak kami pada apa lagi wahai saudara dari Quraisy? Fa wallahi ma sami'tu kalaman ahsan min hadza. Fatala Rasul, dia mau mendengarkan kata-kata atau kalimat yang lebih indah daripada kalimat tadi. Kemudian Nabi membacakan Al-Qur'anul Karim, qul ta'ala atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Katakanlah Muhammad, mari aku bacakan apa yang diharamkan oleh kalian kepada kalian. Allah tusyriku bihi syai'an, pertama diharamkan berbuat syirik. Wa bil walidayni ihsanan, dan diperintahkan untuk birrul walidain. Wala taqtulu auladakum min imlaq, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut
miskin lalu tidak bisa makan. Wa nahnu narzuqukum wa iyyahum, karena kami yang memberikan rezeki pada kalian dan pada mereka anak-anaknya. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, jangan mendekati perbuatan fahisha, perbuatan keji yang nampak maupun yang tidak nampak. Wala taqtulun nafsa allati haramallahu illa bil haqq, dan janganlah membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh dari wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Itu adalah perintah Allah, wasiat Allah kepada kalian supaya kalian itu mau berpikir. Mahfud mengatakan da'auta wallahu inna min akhlaq wa hasanil amal. Ini Allah yang kamu serukan, yang kamu mengajak pada akhlak yang mulia dan mengajak pada amal kebaikan. Sungguh orang yang mendustakanmu adalah orang-orang yang berbohong, orang-orang yang berani kurang ajar kepada dirimu. Mereka itulah yang sebenarnya membohong. Karena Al-Quran itu memang turunnya, jika dia mendengarkan Al-Quran sekali, itu langsung bisa merasakan keindahannya. Sungguh kamu mengajak pada mahasil akhlak, pada mahasil amal, pada akhlak terpuji dan amal kebaikan. Karena memang Al-Quran itu turun di bangsa Arab yang saat itu mencapai puncak kejayaan sastranya, sehingga para penyair itu jumlahnya banyak. Zaman-zaman itu atau zaman-zaman sebelum itu banyak penyair-penyair yang bisa merangkai kata-kata indah, sehingga Al-Quran itu turun dengan segala keindahan bahasanya yang mengalahkan semua keindahan bahasa sastra. Maka orang itu akan langsung, orang Arab misalnya akan langsung, ini bukan penyair, ini indah, ini lebih dari manusia itu. Makanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang orang-orang kafir Quraisy, para penyairnya itu, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau kamu ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Nabi Muhammad, maka buatlah satu surat yang seperti Al-Quran. Ajaklah teman-teman kalian selain Allah, in kuntum shadiqin, jika kalian orang-orang yang benar, jika kalian orang-orang yang jujur. Maka tidak ada yang bisa menandingi keindahan Al-Quran. Coba gawe podo koyo Quran. Meskipun ada yang mencobanya kan, Musailamah Al-Kadzdzab itu yang paling masyhur dan palsu, buat surat tandingan surat Al-Fil wa ma adraka mal-fil lahu khurtumun tawil wa lahu dail. Ini kan il semua kan? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil. Belakangnya itu ya'lam itu namanya saja, dan saja itu menambah keindahan kalimat. Dan gawe yang semisal dengan Al-Quran Al-Fil gajah. Apa itu gajah? Wa ma adraka mal-fil, dan apakah kamu tahu apa itu gajah? Lahu khurtumun tawil, dia punya khurtum, punya belalai yang panjang. Wa lahu dail, dan punya buntut yang pendek. Meh bodoh sekarang kalimat apa ini dasar makna itu gajah jauh aku dari makna satenya enggak nyambung dulu. Secara kalimat yang sudah oke, tapi tidak ada maknanya sama sekali. Itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu min indillah. Al-Quran itu dari sisi Allah, bukan buatan manusia, bukan buatan Rasulullah SAW. Kalau itu buatan manusia, pasti ada manusia yang lain yang bisa membuatnya. Kan? Ini nek cek gaweane manusia iki iso ditiru. Nek cek gaweane
menungso itu bisa ditiru. Nah kemudian makhluk tadi jadi omongan macam apa yang kamu aja itu perkara baik. Tapi kita tanya dulu, saya serahkan urusan ini kepada Hanif bin Qabisah. Maka Hanif ini ada syekhuna wa sahibu dinina. Ini adalah sesepuh kami dan pemuka agama kami. Maka Hanif berkata, aku telah mendengar perkataan wahai saudara dari Quraisy, dan aku melihat kalau kami meninggalkan agama kami kemudian mengikuti agama hanya karena satu majlis yang sebentar yang kamu adakan dengan kami, sungguh itu adalah kehinaan pikiran kami. Ketemulah di sana aku sudah begitu bodoh menang. Tapi aku telah mendengar perkataan diri. Kalau kami mau menerima agamamu dan meninggalkan agama kami yang sudah bertahun-tahun kami ikuti, maka itu adalah sebuah tindakan yang kejahatan bagi kami. Yang dikatakan kata dia, inna zallana ma'al ajalah, ketergelinciran itu bersama dengan ketergesa-gesaan. Masuk akal kan? Alasannya Hanif bin Qabisah. Tapi nanti dulu biarkan kami mikir-mikir dulu kata dia. Kemudian dia ingin menyertakan satu orang lagi yang bersama dengan dia, yaitu Al-Musanna bin Harithah. Al-Musanna bin Harithah ini nanti dia masuk Islam. Nanti setelah kemudian hari dia masuk Islam. Dia juga jawabannya sama seperti Hanif bin Qabisah. Dan begini, mereka ini punya perjanjian dengan Persia dan orang-orang dari Persia, dan mereka kenapa tidak berani menerima Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Salah satunya karena mereka itu terikat perjanjian dengan Persia. Kalau bahasanya itu mereka tidak akan memunculkan sesuatu yang baru atau memberikan perlindungan kepada orang yang memunculkan sesuatu yang baru. Dan mereka mengatakan urusan yang kamu bawa seperti ini tidak disukai oleh para raja. Risalah yang kamu bawa ini tidak disukai oleh para raja. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, masa kalian ini menolaknya tidak dengan cara yang buruk, menolaknya tidak dengan cara yang buruk, karena kalian berterus terang dan jujur. Wa inna billahi la yansuru illa man haqqahu bi jawanihi. Dan sesungguhnya agama Allah ini tidak layak suruh, tidak akan ditolong kecuali oleh orang-orang yang dilindungi oleh Allah dari segala sisi. Ara'aytum illam talbasu illa qalilan hatta yu'izam Allah Ta'ala amruhu wa diyahum. Bagaimana menurut kalian jika tidak lama lagi Allah akan mewariskan kepada kalian bumi mereka, Persia misalnya, dan rumah mereka. Karena tidak lama lagi Islam itu akan menang. Untuk ukuran sebuah kejayaan, jadi dakwah Nabi sampai Islam berjaya itu sebenarnya bukan sesuatu yang sangat lama. Kemudian mereka mengatakan, Nu'man bin Syarif mengatakan, Allahumma falaka, dan yang kemenangan itu bagi kemenangan itu bagi dirimu. Maka ini adalah peranannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu di dalam membantu dakwah Rasulullah SAW. Maka Abu Bakar itu mengajarkan kepada kita bagaimana dengan kemampuan yang kita miliki kita berkhidmat kepada Islam. Kita ini bisanya apa? Untuk membantu agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang bisa dengan tenaganya, ada yang dengan keahliannya, dengan keahliannya. Ada yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kekuasaan rezeki, kemudian dia membantu agama Allah dan harta yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah hijrahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu bersama dengan Rasulullah SAW. Abu Bakar ini
sahibul Rasul, orang yang mau bersamai Rasulullah SAW dalam berhijrah. Karena ketika muslimin sudah sebagian berhijrah, kemudian Abu Bakar minta izin sama Nabi untuk berhijrah, maka Nabi mengatakan la ta'jal, jangan tergesa-gesa. La'allallah yaj'al laka sahiban, mudah-mudahan Allah menjadikan kamu sebagai teman hijrah, atau semoga Allah itu menjadikan untukmu seorang teman hijrah. Makanya Abu Bakar tidak kunjung hijrah, nunggu terus di kapan dibolehkan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Aisyah menceritakan Rasulullah itu sering datang ke rumah kami. Datangnya kalau nggak pagi, ya sore. Kenapa? Karena siang panas. Siang panas. Nah, satu ketika itu ada sebuah keanehan menurut Aisyah. Tidak biasanya kok tumben-tumben Nabi siang hari kok datang. Maka Abu Bakar tidak Nabi datang di waktu siang seperti ini, melainkan karena ada sesuatu yang besar dan penting. Lah apa itu sesuatu yang besar dan penting? Insya Allah di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Hadirin subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bikin penasaran.